Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah lanjutannya ya, video kelima. Sebelumnya kalian sudah buat front end di index ya. Sebelumnya kita juga sudah buat di front end itu terkait untuk menampilkan data. Jadi data-data yang sudah Anda buat ya di inputan nanti itu akan ditampilkan agar pengguna nanti bisa melihat blog-blog Anda. Ya, jadi ada artikel terbaru dan sebagainya. Nah, ini adalah sambungan untuk connect ke dalam database ya. Nah, query-nya ya. Jadi perintah query untuk mengambil data-data post yang akan kita looping, kita tampilkan di index front end. Yang mana itu yang akan diakses oleh halayak umum itu. Ya, pengguna umum seperti itu. Nah, kemudian kita juga sudah menambahkan login dan login proses untuk melakukan prosesnya. Ya. Oke, sebelumnya kita akan modifikasi dulu. Oke, sebentar. Akan kita lihat dulu ya hasilnya di sini. Ya, jadi Anda bisa lihat hasilnya apakah sudah bisa nampil apa tidak. Ya, jadi Anda bisa masuk ke browser. Ya, Anda bisa masuk ke browser. Sebentar, ini saya akan arahkan ke browser terlebih dahulu. Nah, ini ya. Nah, untuk aksesnya seperti ini ya. Jadi nanti Anda aksesnya bisa seperti ini. Tinggal link diantar saja. Nah, dia akan diarahkan ke artikel ini, artikel terbaru atau front end. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita tadi sudah setting routingnya sederhana di file index ya. Kalau Anda tidak arahkan tadi, ini kalau saya klik di sini, dia nanti nggak akan masuk ke front end. Ya, jadi kalau kita kembali lagi di kode, ya Anda nanti bisa lihat di kodenya. Sebentar, di kode itu, yang ini, ya di kode itu, kita akan lihat itu. Kodenya ada di sini. Nah, ini yang akan mengarahkan ke front end. Ya, jadi kalau Anda set root-nya langsung, umpamanya nanti alamat URL-mu gitu kan, URL Anda lainnya yang akan mengarahkan ke front end index. Oke, di front end index ini, ya, ini ada yang belum kita set, ini href ya. Kenapa? Karena sebelumnya kita belum membuat ya halaman login atau page login-nya PHP. Nah, di sini kita bisa set out. Nah, kemudian login.php. Jadi nanti kalau ini dijalankan, dia akan masuk ke halaman login. Kemudian pada saat login, Anda memasukkan username dan password yang sudah terdata di situ, ya maka akan masuk. Ya, sebelumnya kita sudah set ya. Kenapa kita harus set tadi di awal di PDF tadi? Ya, jadi kalau kita tidak set, nanti Anda tidak akan bisa masuk ke dalam aplikasi Anda. Ya, jadi di sini kan kalau kita lihat di settingan ini tadi di awal-awal kita tambahkan ya username dan password. Nah, username dan passwordnya ini nih, username dan password admin dan admin 123 passwordnya. Nah, ini yang akan digunakan sebagai defaultnya untuk masuk ke dalam dashboard. Nah, nanti kalau kita tambahkan user baru atau password baru ya nanti kita bisa buatkan modul CRUD-nya untuk bisa menambahkan atau mengelola user-user baru ya seperti itu. Oke, jadi nanti Anda bisa lanjut. Ya, jadi kita bisa buat lanjut ke dalam aplikasinya. Ya, oke. Sekarang kita ke backend ya. Di backend kita akan tambahkan beberapa file ya. Jadi di situ ada dashboard, ada login, tambah proses PHP, edit proses dan hapus ya. Jadi kita akan tambahkan sekaligus file-file tersebut ya. Jadi setelah Anda berhasil login, kita arahkan ke dashboard. Ya, jadi nanti kita akan buatkan dashboard dulu. Nah, setelah itu baru yang lainnya. Oke, sebelumnya tadi lupa ya. Di out-nya kita tambahkan satu lagi file yaitu logout. Ya, jadi kita harus tambahkan file logout. Ini yang belum kita tambahkan. Oke, kita tambahkan dulu out-nya di sini new file logout.php. Nah, filenya logout sederhana. Jadi nanti tinggal buat aja untuk menghancurkan session saja sebenarnya dari process-nya yang sudah
berhasil login ya. Di sini session start, kemudian session destroy. Jadi semua khususnya yang login nanti dia akan dihancurkan ya. Nah, kemudian di sini diarahkan ke header location ya, kemudian bukan backend tadi apa namanya? Ini ya. Bisa ke front end juga bisa. Jadi kalau sudah logout nanti dilarikan ke ke apa front end ya. Front end / index. Nah, jadi nanti kalau sudah logout dia larinya ke halaman utama. Ya, jadi ke halaman utama atau front end.index. Ya, jadi dilarikan ke sana. Ya, oke, kita lanjut ke dashboard ya. Kita pembuatan dashboard. Oke, tambahkan dulu di sini di file backend-nya ini, klik kanan, new file, dashboard. Ini masih sederhana semua, nanti kita akan modifikasi tampilannya ya, biar lebih menarik. Ya, di dashboard ini sama, tambahkan dulu juga PHP session start. Kenapa selalu ditambahkan ini? Dia untuk mengecek ya. Jadi untuk memulai ya tadi kan kita set sessionnya ya. Sessionnya ini ada apa titik gitu kan ya. Set kalau dia berhasil login maka session true. Nah, makanya di sini kita harus jadi jika umpamanya tidak ada ya, tidak ada terdeteksi session ya, session sorry, ini ditutup ke sini aja ya, kita bawahkan juga. Nah, seperti ini, tidak terdeteksi session apa, session login tadi contohnya. Nah, ini maka nanti kita akan arahkan ke mana, ke header. Headernya di mana? Headernya adalah login. Location, ingat ya, titik-titik berarti /out/login.php. Nah, karena dia pindah ya dari backend ke out. Tapi kalau loginnya yang seperti contoh tadi, contoh di PDF saya, backendnya itu loginnya di backend ya, berarti dia langsung location login, itu aja bisa. Ya, jadi makanya Anda harus benar-benar mengikuti video ini untuk mengkombinasi, mengkonfirmasi juga ada beberapa perubahan yang ada di PDF dengan yang saya langsung live coding ya, seperti itu. Include, kemudian saya tambahkan slash di config /db. Nah, seperti ini. Kemudian Anda bisa tambahkan HTML5 di bawahnya. Apa ya, dashboard admin kita buatkan. Dashboard admin. Nah, sini. Nah, oke. Di sini nanti Anda bisa tambahkan juga H2 dashboard admin. Kemudian kalau mau nambah artikel ya bisa tambahkan juga di sini. Ya. href itu nanti href. Nah, sini nanti kita akan buatkan tambah.php karena belum ada ya. Tambahkan tambah artikel. Nah, jangan lupa nanti tambahkan juga href untuk logout. Ya, di sini out logout. Nah, seperti itu. Ya, ini di tengah-tengah ya nanti ya. Kemudian tambahkan juga tabel ya. Setelah tabel kita tambahkan th. th-nya apa aja di situ kira-kira? Sorry, sebelum th tr dulu ya, baru th. Nah, th-nya nanti ada nomor, judul, tanggal gitu kan. Nomor,
nomor, judul title tadi, terus selain itu apa, tanggalnya ya. Untuk isinya tidak usah ya, jadi tidak usah ditampilkan sini, nanti terlalu banyak, nanti di detailnya saja. Nah kemudian di th nya di sini actionnya ya, apa namanya, aksi gitu aja ya, bisa edit bisa delete gitu kan. Kemudian tambahkan lagi nanti tr ya, tr lagi, tetapi tr di sini kita harus tambahkan PHP ya. Jadi di tr ini dia akan mengambil data yang ada di database ya, seperti itu. Jadi kalau nanti banyak datanya ya, dia nanti akan ditampilkan di dalam bentuk tabel atau baris ya lebih tepatnya. Count. Nah ini kita bisa memanggil variabel count di sini karena kita sudah include-kan ini config ya. Kalau enggak nanti enggak bisa. Jadi di atas harus selalu ditambahkan. Ya. Ini query. Nah query-nya ini Anda bisa langsung di sini atau Anda tambahkan di sini. Umpamanya query-nya SQL ya, contoh ya. Nah sini pakainya apa? Select bintang from order itu ya. Nah sini .sql. Nah, jadi bisa seperti ini atau langsung kamu masukkan di situ. Set nomor sama dengan increment ya, 1 dulu untuk nanti kita akan gunakan. Kemudian jangan lupa di while. Ingat, while dia akan dikerjakan jika datanya selalu true. Ya, anggap aja di sini kalau dia row-nya saya sudah dapatkan result fat stock-nya sudah ada, selama dia ada, maka dia nanti akan dijalankan ya. Jadi umpamanya ada 10 itu, dia akan jalan selama sampai 10, sampai data itu sudah tidak muncul lagi. Nah, kemudian di sini saya tambahkan tr-nya, baris barunya yang akan di looping ya. Kemudian di dalam ada td, ada berapa itu nanti td-nya, td 1 2 3 4, td td. Oke. Ya, pertama di sini untuk melakukan increment, jadi ada nomornya nanti Anda tambahkan gini. Kemudian ini sama seperti yang di sebelumnya, jadi Anda bisa tambahkan ini row title ya. Kemudian ini date ya, jadi nanti date-nya di sini ya. Kemudian kita lanjutkan string to time. Nah, string to time-nya ini akan ambil row dari created at ya, created at gitu. Oke, kemudian jangan lupa ada yang belum ya. Oke, nah seperti ini ya. Oke, jadi jangan lupa ditutup, kalau tidak nanti error. Oh, ada yang masih belum tertutup. Oh, satu lagi. Nah, oke. Terus di sini, nah ini untuk melakukan proses ya. Jadi ada dua, nanti kamu tambahkan href edit dan href hapus. Nah, di sini belum ada isinya ya, tapi tidak apa-apa, kita buatkan dulu .php. Kemudian nanti kita ambil berdasarkan ID. ID yang apa? ID yang ditampilkan. Ya, jadi yang ditampilkan di URL. Row. Ini pakainya dolar ya. Row. Kemudian di sini ID. Ya. Kemudian tutup. Oh, tutupnya belum ya. ID tutup. Ini sudah. Tutupnya kurang 1. Oh, oke. Maaf, ini saya belum tutup PHP-nya. Nah, gini ya. Edit. Ya, jadi seperti itu. Kemudian untuk hapus juga sama. Nah, jadi nanti hapus itu ini kita tambahkan dulu contoh. Oh, hapus itu sebelumnya ya, kita belum tambahkan ya. Hapus.php sama ya, ID juga.
pakainya nanti ini juga. Nah, ingat ya, ada petik 1, petik 2. Kalau ada string seperti ini di dalam petik 2 itu berarti harus kalau ada string itu nanti harus dipetik 1 ya kalau di dalam petik 2. Ya, jadi jangan salah nanti. Kalau enggak nanti Anda bisa error. Nah, tambahkan satu atribut lagi on click ya. Jadi di sini untuk menampilkan ya masih return confirm, menampilkan pesan sebenarnya, pesan ini mau diedit apa enggak, mau dihapus apa enggak gitu ya. Jadi kamu hapus artikel ini, jadi ada kayak pop up ya, akan muncul pop up ya, karena kalau tidak seperti itu nanti biasanya error tuh nanti ya, jadi akan ada error ya, seperti itu. Oke, ini kalau ada tertutup, anon filenya ada yang belum tertutup ya. Nah, hapus, oke, hapus .php id, ini petik ya, ini petik on click titik sudah. Oh sorry, ini belum tertutup di sini ya, belum enwheel. Oke, sudah ya, ini sudah. Kemudian di belakang tr ini, nah ini kita harus tutup. Nah ini and while, nah ini yang tadi and while ya. Nah jadi harus ditutup, kalau tidak ditutup nanti tidak ada selesainya gitu kan. Nah ini adalah proses untuk dashboard ya, jadi seperti itu. Oke, kemudian tambahkan di sini setelah dashboard berarti form tambah. Sini tambah.php. Oke, untuk filenya nah nanti sama dengan yang ada di tutorial ya. Jadi nanti Anda bisa tambahkan. Ya, ini saya coba cepat ya, biar nanti tidak ada masalah. Ini saya coba kopikan dulu aja, biar cepat ya. Nah, tapi nanti Anda coba coding ya, jadi biar sama-sama bisa paham. Ya, seperti itu. Oke, ini saya rapikan formnya seperti ini. Ya, jadi di sini sama sebelumnya kita tambahkan juga dulu. Ya, nanti kalau tidak ada, dia bisa login, diarahkan ke login dulu. Nah, ini untuk tambah artikel. Nah, di sini ada tambah proses, berarti kita harus buatkan tambah proses.php. New file. Tambah underscore proses.php. Ya, tambah proses.php ini lebih sederhana ya. Jadi nanti di sini php ya, sama session start lagi, session start, kemudian include, ingat tadi arahnya di mana, config/db. Nah, kemudian proses nambah. Nah, seperti yang tadi login ya, ini dilewat karena form, kita lewatkan post ya, session ini kita akan kirim ya. Tadi prosesnya kalau Anda lihat ditambah ini, sini apa ini? Nah, ini title dan konten. Berarti ini yang akan kita ambil. Di sini title. Ya, kita ambil aja dari sini title. Kemudian di sini konten, Anda bisa ambil session. Session. Nah, ini kita ambil saja dari sini konten. Nah, untuk penjelasannya di sini ya. Jadi nanti judulnya diwakili oleh title, ini konten, row-nya 10. Jadi barisnya 10. Lebih dari itu nanti di hide ya biasanya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ada simpan. Ya, simpan atau apalah nanti Anda bisa tambahkan. Tipenya adalah submit. Ya, sini. Oke, setelah itu kita buatkan query-nya. Ingat cara query untuk masukkan ke database, insert into, kemudian di sini apa, post ya, ini ya,
Ya, ingat ya. Kemudian sini apa aja? Title, konten, ini ada atributnya atau kolomnya ya. Value. Nah, seperti ini. Kita bisa enter saja yang ke bawah gitu kan. Nah, kemudian di sini tambahkan namanya itu yang sudah Anda buat tadi. Sorry, konten. Oke, seperti ini ya. Jadi disamakan dengan ini dan ini. Ya. Kemudian con. Nah, ingat ya, connya bisa dilakukan jika Anda sudah include. Ini query. Nah, nanti kalau udah berhasil, kita arahkan headernya ke location titik 2. Arahnya kemana? Ke dashboard. Nah, ini tidak menggunakan titik-titik karena dia di dalam satu folder backend. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini adalah proses tambah. Untuk proses edit juga sama. Jadi nanti kita buatkan formnya dulu. Jadi kita buatkan edit di sini. Oke, ini biar nggak terlalu panjang, saya potong dulu ya. Nanti akan kita lanjut ke video ke-6. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.